lawan tian pasti pinandu. Anyaman turun banjar, dan takkan nanang liwar langkar. Matan ini kai, pada tuan urang bahari. Maanyam daun purun, bataru sampai wahini. Hayulah kasih kakawan. Oke, salam dulu ya. Kiri kanan, mohon maaf agak belakang sedikit Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita belum salam sapanya untuk semangat ya. Apa kabar anak-anak ibu siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Bu, saya kenalkan Ibu Dina, nama sapaan, nama lengkapnya Ibu Dina Patiana SPD. Nah, jadi sarjana pendidikan di sini ya. Cukup juga sih perjuangannya. 20 tahun baru diangkat. Artinya kalau kalian pun akan melintas seperti ini tetap semangat. Bahasa Banjar apa Kak? Wajah sampai ke puting. Nah, amun menganyam kan sampai ke puting kalau udah kata ke puting nggak kok melipet pian jana. Punya ya. Iya ada pasapanya juga daun purun nih. Ada ya. Nah, jadi alamat kita sudah tahu di Jalan Belitung Darat, Gang Pelangi, RT 12. Profesi Ibu keseharian sebagai seorang guru sekolah dasar di A kelas 1. Nah, jadi ini semua karya sekedar hobi ya, alhamdulillah dari segi hobi tadi menghasilkan income untuk pribadi dan keluarga yang sudah berkeluarga. Nah, tapi dan di sini kita akan mengeksplor diri apa sih potensi kita, gitu kan? Salah satunya kalian ini mencintai kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal? Artinya bahan yang mudah ramah lingkungan. Nah, diambil dari alam kembali ke alam sehingga kita bersahabat lah. Jadi intinya kalau dalam kepribadian ya sikap berpancasila ya ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita cinta alam dan kasih sayang dengan lingkungan. Nah, tindak lanjutnya ada sikap gotong royong. Jadi kalian mengerjakan tadi tuh pakai gotong royong nggak? Kelompok ya? Kelompok. Nah, terus siapa yang ngajar itu? Otodidak. Lihat di gitu. Jadi rasanya gimana? Sudah mulai rasa nyaman menganyamnya, jadi kita bisa tinggal tindak lanjutnya. Apakah berpola, apakah main dua ikan dua ya. Jadi itu nanti ya kita lanjutkan hari ini di sini karena sudah ada basicnya kan. Nah, apapun artinya lapisan kemampuan kalian, yang penting kita samakan visi dan misi di sini untuk bisa berkarya dan bersama-sama. Selanjutnya ini kita akan belajar cara menganyam. Tetapi ibu ibu tanya dulu nih, sejauh mana kalian mengenal daun purun dulu? Ada yang pengen tahu atau ada yang sudah tahu? Boleh? Ada yang sudah tahu, ada yang pengen tahu? Pengen tahu. Nah, kalau daun apa batang itu diambil? Ini daun atau batang? Daun. Yang daun angkat tangan. Jangan motokopi. Batang. Batang. Daun angkat tangan. Yang daun angkat tangan. Daun. Iya. Yang batang. Artinya kan sisanya adalah batang. Nah, jadi yang diambil orang dalam untuk menganyam itu adalah batang. Iya. Jadi dari batang tadilah ya yang bisa menghasilkan ketika kita anyam berbadannya kuat, batang itu kuat. Nah, andai daun tuh lebih renyah ya. Jadi nggak dapat bertahan lama kalau kita banding dengan daun nipah yang dibikin jadi tangguy. Nah, kalau daun nipah dibikin tangguy karena dari bahan daun. Nah, kalau purun itu berbatang. Nah, tapi batangnya berongga ya kan? Bisa dilepek dulu. Kalau berbatang kayu susah. Nah, sehingga diambil proses dari lingkungan yang basah kan? Nah, apakah itu termasuk bahan tanaman liar? Benar. Apakah tanaman merambat? Bukan. Nah, tetapi namanya liar dan bisa menghasilkan. Nah, jadi kalau kalian nanti ketemu, ini batang apa ya? Pasti ada versi di sana. Bisa batang purun, bisa batang pundung. Batang pundung juga mirip. Nah, jadi kalau yang ketemu itu ya udah kalian kenal. Cuma jenisnya aja nanti purun tikus sama purun hulu, ujar hulu sungai. Ini tak panjang atau pendek. Nah, jadi lebih beda di sana panjangnya. Kodelah tikar, tapi ini kodelah topi. Nah, bisa juara betapa dengan bahan yang berbeda.
Nah, jadi sudah kena tadi itu kurun, dari turun temurun membuat hasil hasil topi, tikar, apalagi tas, keranjang, sendal, apalagi dompet, apalagi iya, hah? Tempat tisu, betul. Apalagi Panjangnya. keranjang yang nah bentuknya ini kan, nah bisa dari rotan, itu bisa juga. Jadi bukan hanya merotan menjadi apa tadi, tikar seperti ini. Nah, ini alhamdulillah sudah dihasilkan. Ini namanya menganyamnya satu tikar satu ya. Ramadan, nama Ramadan. Apakah yang mau kalian olah dari sini? Kira-kira apa imajinasinya? Bayang aja. Iya dah. Sajadah. Jadi ini bisa kalian fungsikan yang bisa lah untuk duduk-duduk di sini, atau kalian dijadikan ini kita bikin media, dibikin lingkaran. Tapi kunci dulu, kuncinya dengan menjahit, dijahit sekelilingan, dipola dulu, dijahit satu jelujur, baru dipotong. Jadi pinggirnya tuh kada lepas. Adab. Baru kita kasih sisinya nih, aksesoris atau dekorasi apa dari bahan alami, bisa dari eceng gondok yang sudah beranjang. Nah, dijadikan tempat alas minuman, alas makanan, mangkok. Nah, kalau kalian punya image ini bisa diperbanyak dan dijual di hotel. Kelasnya lebih mahal daripada dari bahan plastik dan kaca, karena lebih menyenangi para turis, para pengunjung, para penikmat di sana menggunakan apa sih bahannya, alami. Nah, dan ini insya Allah tidak berjamur ya, karena sudah difermentasi dari bahan alaminya, dari dengan pewarnaannya. Nah, jadi dibikin apa lagi Bu? Bisa dibikin figura. Pernah nggak bikin figura dari ini? Belum pernah kan, karena belum mencoba. Insya Allah kalau kita masih bisa ketemu, kita bisa bikin figura. Bisa lagi Bu dibikin apa? Bisa dibikin jadi sampul buku. Belum pernah coba kan? Nah, karena sampul buku itu mungkin kisarannya dari sini ke sini aja. Nah, kita lipat, ya. Jadi kita ciptakin aja, main di sini cekleknya boleh. Atau kita main jahitan juga boleh. Maka ini orang belum pernah ketemu, kok bisa ya buku pakai alas ini? Ya, karena dari hasilnya memanfaatkan bahan alami tadi. Tian pasti tahu, lawan Tian pasti pinandu. Anyaman turun banjar, dan takkan nanang liwar langkar. Matan ini kai, pada tuang urang bahari. Ma anyam daun turun, terus sampai wahini. Hayulah kasih kakawan, cangkal malas tariakan. Anyaman purun kabungan, budaya nan ramah lingkungan. Di ujung anyaman dijahit lawan banang, supaya barikit, supaya kuat, supaya pisit. Daun turun
Oke, pemirsa, viewers dan netizen UPW TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di salah satu tempat workshop, yaitu di Gang Pelangi ataupun di tempat workshop rumah kreatif dari kediaman Ibu Dina Fatahina, di mana beliau juga membuka kegiatan pelatihan dan juga bagaimana memahami kearifan lokal untuk sebagai bahan daripada berdaya jual ekonomis, tapi tidak meninggalkan nilai historis dan nilai kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, pemirsa viewers UPW TV, Anda bisa melihat kegiatan daripada pelajar peserta didik dari jurusan usaha layanan wisata, di mana mereka saat ini juga melakukan aktivitas menganyam kearifan lokal, yaitu menganyam tanaman purun, di mana tanaman purun merupakan tanaman liar yang tumbuh di tempat yang tidak bisa diprediksi, dan juga mungkin di daerah rawa-rawa, kemudian di daerah perbukitan, tapi dengan tanaman-tanaman liar ketika diubah menjadi hal yang penuh kreatif dengan jiwa kewirausahaan dari tempat workshop Ibu Dina ini, tentu kegiatan-kegiatan ataupun bahan-bahan yang berbahan tanaman itu bisa diubah menjadi bahan kreatif bernilai ekonomis. Nah, pemirsa viewers, bisa kita saksikan kegiatan daripada peserta didik jurusan usaha dan wisata, bagaimana mereka membuat pola cara menganyam yang baik dan benar. Karena kedepannya suatu saat mereka akan menjadi penerus dari regenerasi tanaman liar, dijadikan kepada industri kreatif rumahan, di mana dapat membantu perekonomian, baik itu perekonomian pribadi maupun keluarga, dan juga membuka lapangan kerja. Karena pemerintah saat ini juga mengedepankan pentingnya menggunakan produk-produk yang bernuansa kearifan lokal, dan tentunya dengan menganyam purun dapat membuat hiasan dengan berbagai macam seperti bakul, topi, juga produk-produk penutup gelas, dan juga tempat tisu dan lain sebagainya. Nah, tentu dengan kewirausahaan harus kita bangkitkan untuk peserta jurusan wisata dan juga jurusan lainnya sebagai garis terdepan mereka menjadi salah satu pelaku usaha di dunia industri di Kalimantan Selatan. Pemirsa, viewers dan netizen UPW TV, kita saksikan kegiatan mereka apa saja. Yuk, mari kita saksikan. Nambayan mun hendak baharaguan, asik kada mengolir lawan baanggal, kada bauyuhan biar limbui tapalu, kada daba mendak haram gawi sapanggal. Dasar lamun kita hendak banua unggul, pagarak para katugul saraba